Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja terkait poin krusial bidang pendidikan. Di video saya yang sebelumnya, yang kita lihat linknya di atas ini, kita sudah bahas perihal apa itu Omnibus Law yang berkait langsung yang menyentuh sektor pekerja. Bila kita melihat sekilas, ya, orang awam hanya akan berpikir Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya berfokus kepada penciptaan kerja saja. Namun, pada kenyataannya itu adalah pintu masuk juga terhadap beberapa undang-undang, di mana di dalamnya termasuk bidang pendidikan dan juga bidang lain. Saya akan sampaikan sekali lagi bahwa Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini undang-undang yang menggabungkan aturan dari beberapa substansi yang berbeda di bawah satu payung hukum. Jadi itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi RUU Omnibus Law disebut juga dengan Undang-Undang Lintas Sektor atau Undang-Undang Sapu Jagat. Di RUU Omnibus Law ada kurang lebih terdapat 1.224 pasal yang berimbas kepada 76 undang-undang, mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, otonomi daerah, lingkungan hidup, sertifikasi, juga berkait dengan pendidikan. Semua ada di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ya, jadi saya ingin sampaikan di sini terdapat beberapa poin yang kurang tepat menurut saya, karena dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menyederhanakan atau mengubah di bidang pendidikan ini 3 undang-undang. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Serta yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dari penyederhanaan ini dan perubahan itu akan ada beberapa yang memang mengarah kepada terjadinya sinergi antara pendidikan dan dunia industri. Tapi yang paling dominan dari perubahan itu adalah lebih membuat lembaga pendidikan ke arah sektor jasa dan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Dunia pendidikan di tanah air seharusnya lebih dilindungi dan lebih ditingkatkan kualitasnya secara utuh. Bukan saja hanya kepada penyiapan SDM atau sumber daya manusianya di dalam konteks siap kerja saja, namun juga harus sesuai sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Untuk lembaga pendidikan asing, ini ada poin penting di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ini menurut saya hal yang penting, di mana di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, lembaga pendidikan asing tidaklah wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia, dan dihapuskannya syarat lembaga pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia harus terakreditasi atau diakui di negaranya. Ini menurut saya akan semakin mempersulit persaingan daripada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat pengaturan awalnya di Undang-Undang Sisdiknas terdapat di dalam pasal 65, ya.
pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dikatakan bahwa lembaga pendidikan asing yang dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus sudah terakreditasi diakui di negaranya dan wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Nah, di RUU Omnibus Law Cipta Kerja, syarat-syarat ini dihapus. Dengan perubahan seperti itu, maka jelas kita memberikan karpet merah untuk lembaga pendidikan asing yang belum jelas kualitasnya dan tentunya akan membuat pendidikan di tanah air ini menjadi semakin berat, semakin terdegradasi. Dan ini menurut saya satu hal yang menambah masalah lagi. Ya, ditambah melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, pemerintah menghapus pasal 67 yang sebelumnya memberikan sanksi dan denda yang sangat tegas bagi perorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, dan gelar akademik tanpa hak. Artinya akan mudah terjadi jual beli ijazah tanpa harus melewati proses pendidikannya yang jelas, dan akan membuat dan merusak image dari pendidikan di tanah air, dan pastinya akan menggerus nilai moral akademik seperti kejujuran dan akuntabilitas. Sanksi moral dan etik yang mesti dijunjung dalam dunia pendidikan akan hilang hanya demi memudahkan investor saja. Sahabat Bang Dai, juga dihapusnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seperti perubahan berkaitan dengan dihapusnya pasal 11 ini yang berkaitan dengan sertifikat pendidik dan kewenangan penyelenggaraan pelunakan sanksi bagi guru yang tidak menjalankan kewajibannya. Maka dengan ditiadakannya pasal 11 ini adalah sebuah kemunduran kalau menurut saya. Kan sebenarnya sertifikat pendidikan itu diberikan untuk menjaga mutu, ya, menjaga mutu, kualitas, dan kompetensi pendidik. Ya, perihal masih adanya guru yang sudah tersertifikasi tapi juga belum meningkat kualitasnya, itu memang perlu dievaluasi. Tapi bukan justru dihapus atau dihilangkan. Dan keringanan sanksi bagi guru yang tidak menjalankan kewajibannya juga menjadi suatu kemunduran di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Karena bila sanksinya hanya berupa administratif, maka dikhawatirkan akan membuat para pengajar sekedar berorientasi pada pengguguran kewajiban saja tanpa ada motivasi untuk melaksanakan kewajibannya secara utuh dan jauh dari sikap profesionalitas. Di mana bila sebelumnya sanksi itu kan berjenjang, mulai dari pertama teguran, terus juga setelah itu peringatan tertulis, setelah itu penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, pemberhentian terhormat sampai kepada pemberhentian secara tidak hormat. Di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini terdapat juga pasal yang berkaitan dengan kebudayaan. Ini tentu yang pasal dengan kebudayaan ini dihapus, ya. Ini kan bertentangan dengan pasal 3 dari Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sadar atau kita tidak sadar, selama ini budaya atau kebudayaan bangsa kita digunakan sebagai dasar, ya, perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kekayaan budaya ini, kekayaan budaya bangsa Indonesia dapat menjadi nilai daya tawar untuk melakukan kolaborasi riset dengan negara-negara lain. Namun di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kebudayaan atau budaya itu justru dianggap sebagai penghalang,
dianggap sebagai penghambat pendidikan di dalam berkompetisi di era global ini. Sehingga pasal ini, pasal tentang kebudayaan, ditiadakan. Kalau menurut saya ini adalah satu kemunduran. RUU Cipta Kerja sendiri juga menarik kewenangan Menteri Agama di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selain itu, RUU Cipta Kerja menghapus syarat minimum akreditasi bagi pendidikan tinggi yang ingin membuka program studi. RUU Cipta Kerja menurut saya lebih mengarah kepada prinsip sentralisme yang jelas sangat bertolak belakang dengan cita-cita dari reformasi itu sendiri. RUU Cipta Kerja yang ditelurkan pemerintah sangat berpotensi mendistorsi daripada nilai-nilai pendidikan nasional kita, di mana seharusnya pendidikan ini sebagai proses daripada pencerdasan dan pembudayaan, maka bisa berlaku sebaliknya dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Jadi melalui RUU Cipta Kerja ini, menurut saya pemerintah cenderung berorientasi untuk kepentingan investasi dengan memudahkan lembaga-lembaga pendidikan asing untuk masuk ke Indonesia tanpa memikirkan dampak negatifnya yang terjadi, terutama dalam hal pengamputasian kebudayaan dan nilai-nilai karakter bangsa ini. Ini menurut saya satu kemunduran. Oleh karena itu tentunya dengan mudahnya kita melihat lembaga pendidikan asing nanti masuk, tidak menutup kemungkinan mereka akan juga membawa daripada nilai-nilai pemikiran ke dalam sistem pengajaran mereka melalui lembaga-lembaga mereka yang masuk ke Indonesia ini. Di saat kita memerangi pendegradasian terhadap ideologi Pancasila. Nah, kita lihat bahwa pemerintah dengan adanya seperti ini maka membuka lebar-lebar pintu degradasi tersebut, berlindung di dalam kata memudahkan investasi masuk. Karena itu, mari kita kawal, kita kawal bersama RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dan cermati setiap perubahan-perubahan dan penggantian undang-undangnya, juga pasal per pasal yang tertera. Jangan sampai kita kecolongan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya kedaulatan bangsa ini secara perlahan, karena digerus dari dalam melalui hadirnya dan lahirnya undang-undang yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sahabat Bang Day, kita telah berbicara panjang lebar berkaitan dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Kalau kemarin kita berbicara atau sebelumnya video yang sebelumnya berbicara berkaitan dengan tenaga kerja, sekarang ini dengan bidang pendidikan, dan ini kita harus sikapi jangan sampai kita terlewati ataupun kita mendapatkan sesuatu yang ternyata akan menjadikan kemunduran bagi pendidikan di Indonesia. Demikian sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi, pesan bermakna. Subscribe channel Bang Day, sahabat kita. Subscribe channel Bang Day, sahabat kita.